Kita ulang ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Warahmatul lil mu'minina wa la yazidul zalimina illa khasara. Al-Isra 82. Sekarang surah An-Nahl ayat 69. Surah An-Nahl ayat 69. Fihi shifa'un linnas. An-Nahl 69. Berikutnya Fussilat 44. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa. Fussilat 44. Yang terakhir di segmen ini saya baca dulu 4. Di segmen ini saya baca 4. Yang terakhir surah Yunus ayat 57. Wa shifaa'un lima fis sudur. Wa shifaa'un lima fis sudur. Alhamdulillah ya. Saya ulangi lagi pemirsa, silakan dicatat lagi yang belum. Al-Isra 82. An-Nahl 69, Fussilat 44, Yunus 57. 3 lagi insya Allah kita akan baca setelah yang berikut ini insya Allah. Terima kasih guru kita Ustadz Yusuf Mansur yang telah dijasahkan ayat-ayat yang mampu menyembuhkan segala macam penyakit. Dan paparan pada segmentasi selanjutnya nanti kita akan buktikan bersama bagaimanakah caranya Allah dengan kalam-kalamnya yang agung mampu menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di dalam dada kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Alhamdulillah kita kembali lagi bersama Damai Indonesiaku. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya ulangi lagi. Ayat yang sudah dibaca adalah Al-Isra ayat 82. Kemudian An-Nahl ayat 69. Fussilat 44. Yunus 57. Yang berikut ini adalah surah At-Taubah ayat 14. Silakan kembali saudara-saudara pemirsa pegang bagian-bagian yang sakit. Dan ini Masya Allah. Masya Allah, berobat dengan Quran ini Masya Allah. Silakan pegang bagian-bagian yang sakit, pegang saudaranya juga yang sakit. Dan saudara bisa menjadi penyembuh atas izin Allah dengan menguasai ayat-ayat syifa, lalu memegang orang lain yang sakit dalam keadaan saudara adalah saudaranya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ. Surah At-Taubah ayat 14. Yang berikutnya adalah surah Al-Mu'minun. Yang berikutnya pemirsa surah Al-Mu'minun. Ayat-ayat terakhir, mulai dari ayat 115. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون
وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Surah Al-Mu'minun 115 sampai 118. Yang berikutnya terakhir surah Al-Hasyr, ayat-ayat terakhir. Jadi 7 ayat, 7 posisi ayat syifa. Yang berikut ini adalah surah Al-Hasyr, ayat-ayat terakhir. Mulai dari ayat 21. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم Sadaqallahul azim. Itulah 7 posisi ayat-ayat yang mengandung syifa. Yang terakhir surah Al-Hasyr ayat 21 sampai 24. Teringatlah saya akan kisah terjem ila Syekh. Teringatlah saya akan kisah saya diterima oleh Imam Masjidil Haram Syekh Mahir Al-Maikli. Itu sesuatu yang saya tidak bisa lupakan. Saya diterima oleh Imam Masjidil Haram, seutama-utamanya imam, seutama-utamanya masjid. Barangkali pemirsa ada yang mengenal bacaan seperti ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Itulah dia suara Syekh Mahir Al-Maikli. Insyaallah mudah-mudahan pemirsa bisa bermakmum di belakang beliau di salat subuh di Masjidil Haram. Amin insyaallah. Nah, ketika saya berangkat ke sana diterima oleh beliau. Saya diceritakan oleh beliau bahwa suratul Baqarah adalah juga surah syifa. Adalah surah syifa. Beliau bercerita ada seorang Makki, ada seorang Makkah yang sakit. Lalu dia keluar dari rumah sakit dan berobat dengan Quran. Beliau membaca 10-20 ayat dari suratul Baqarah. Dari mulai awal Alif Lam Mim terus jalan sampai akhir. Setiap 10-20 ayat dia tiup kemudian telapak tangannya. Dia tiup telapak tangannya. Ini yang bercerita Imam Masjidil Haram. Yang kita kenal di sini subhanallah kalau Saudi kan Masya Allah. Tapi ini cerita dari beliau. Ini ditiup tangannya. Setiap 10-20 ayat ditiup. Lalu diusapkan ke bagian-bagian yang sakit sama Arab yang satu ini. Dia baca lagi 20 berikutnya. Ditiup lagi, ditempelkan lagi. Sampai kemudian selesai suratul Baqarah. Dan berulang.
Alhamdulillah. Kira-kira 2 minggu dia baca ini, Allah berikan dia kesembuhan. Pada saat saya bercerita, ada sahabat saya Ustadz Sani, pimpinan dari pesantren Darul Quran, beliau sakit gigi. Saya bilang sama beliau, San, baca itu Al-Baqarah. Setiap 20 ayat, tiup ente punya tangan, tempel di ente punya pipi, insya Allah, mudah-mudahan Allah angkat ente punya penyakit. Subhanallah, betul, sakit giginya hilang. Wa amana, dan adapun saya, ketika saya sakit kepala, saya baca itu surat Al-Baqarah. Alhamdulillah, nggak hilang-hilang. Hilang. Allahu Akbar, saya bilang, ini kok yang lain bisa hilang, saya nggak hilang. Rupanya Allah pengen mendengar bacaan Quran saya. Jadi saya pikir, ya sudahlah. Kalau kita berobat dengan Quran, nggak pernah ada ruginya. Insya Allah minimal ketika yang lain mengeduh, ketika yang lain mengeluh, aduh sakit, poyang. Kita malah membaca Al-Quran. Bukankah ini luar biasa? Ketika seseorang sakit, dia tidak ada mengeluhnya, melainkan dia akan membaca Al-Quran. Insya Allah setelah segmen ini, sepenuh-penuhnya punya Syekh Wahbah Suhaili, insya Allah. Tapi setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih Ustadz Yusuf Mansur dan pemirsa yang dirahmati Allah. Itulah tadi guru-guru kita telah membukakan beberapa ayat-ayat yang mampu menyembuhkan penyakit yang ada dalam diri kita. Kita pun juga ingin mendengarkan nanti paparan dari Syekh Zuhaili. Bagaimanakah sesungguhnya ketika tubuh ini sakit mampu disembuhkan oleh Al-Quran. Tetapi bagaimana dengan negara yang sedang sakit? Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Damai Indonesiaku, dan tanpa terasa kita masuk di segmen yang ke-7 dan masih ada 2 segmen lagi yang tersisa. Insya Allah mudah-mudahan paparan yang akan disampaikan berikutnya nanti akan semakin menambah wawasan kita. Tentu saja bahwa menyadari Al-Quran adalah penyembuh yang paling luar biasa dan amat sangat mampu menyembuhkan apapun yang ada dalam diri kita. Sekali lagi kami mohon maaf kepada penelpon yang tadi sempat mengikuti kuis enzim. Karena ada gangguan teknis maka Anda belum beruntung untuk saat ini. Maka hadiah akan kami bagi-bagi ke santri-santri yang senyumnya luar biasa. Siapa yang mau kuis? Masya Allah. Gak cukup. Hadiahnya hanya 1 juta, dipotong pajak. Maka kita tadi sudah bersepakat, kita akan 3 pilih ya. Kita akan memilih 3 santri. Kemudian Ustadz Yusuf akan memberikan 1 ayat yang agak sedikit panjang, dilanjutkan dan dibaca dengan benar. Oke, santrinya sudah ada di depan saya. Kok cuma 1, kan 3 tadi? Ayo, mana? Oke, satunya lagi, silakan berdiri. Ya. Silakan berdiri, silakan berdiri. Kiam, mubasyarah. Cepat. Ya. Oke. Nah, sekarang, begini nih. Saya persilakan kepada Ustadz Yusuf untuk memberikan ini. Mulai dari yang paling kanan, silakan baca ayat di antara yang 7 tadi, silakan. Yang paling kanan, gantian mic-nya. Ya, langsung dari yang paling kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ayatnya saja. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. Masya Allah. Ya, yang tengah silakan. Langsung. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir al-azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Siap, geser sebelah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الخالق البارئ المصور
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ما شاء الله. صدق الله العظيم. Ustaz Agung.